Kak Messi, hari ini kita mau beribadah lagi nih. Sebelumnya, adik-adik di sini, Kak Udur ingin minta ajak adik-adik di sini sebelum beribadah, kita harus kayak gimana sih ya Kak Messi? Yang pertama, sebelum ibadah kita pasti harus pakai pakaian yang rapi adik-adik. Dan sudah mandi ya? Tuh, harus sudah mandi. Siapin Alkitabnya dan jangan kemana-mana adik-adik lari-lari ke sana-sana ganggu saudaranya. Tidak boleh ya Kak Messi ya? Harus duduk manis, duduk diam. Sebelum kita ingin mulai ibadah, kita menyanyikan satu buah lagu, yaitu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Kita mau katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, Kakak Udur sama Kakak Messi mau undang adik-adik di sini untuk berdoa terlebih dahulu untuk siap memulai ibadah kita. Sekarang Kak Udur mau undang adik-adik di sini, boleh lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapak, Kau telah kumpulkan kami di sini bersama-sama untuk memulai ibadah kami ya Bapak. Bapak, persiapkanlah hati kami ya Bapak untuk bisa beribadah dengan baik dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Dan berkatilah kami ya Bapak di sini untuk bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan ucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita ingin mengucapkan 10 perintah Allah.
kita mau mengucapkannya kembali lagi dari angka 1 dan yang kedua. Kak Udur mau tanya nih sama Kak Messi, yang ke satu Ya, apa Kak? Hukum Allah yang ke-1 adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembahnya. Dan sekarang kita memuji nama Tuhan lagi yuk. Kita akan menyanyikan satu buah lagu yaitu Semesta Alam Bernyanyi. Adik-adik, saatnya kita ingin mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari Kak Udur dan Kak Messi undang adik-adik di sini bangkit berdiri ya. Dan kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita menyanyikan satu buah lagu, yaitu adalah kita akan menyanyikan apa Kak Messi? Kita mau angkat lagu pujian yang mengatakan firman Tuhan ku dengar. Kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku
Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat ya. Adik-adik jumpa kembali dalam hari Minggu ini. Walaupun kita ibadahnya di rumah, tapi tidak mengurangi semangat kita ya adik-adik. Nah, kakak dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, karena kami anak-anak-Mu diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Dan kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami saat ini, di mana kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkan bagian daripada cerita dari firman-Mu. Engkau memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh firman-Mu. Berkati adik-adik Tuhan yang mendengarkan, dan Engkau selalu menyertai mereka dimanapun adik-adik berada. Dan saat ini mereka ada di rumah untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik, mari kita membuka firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 1, 2 dan ayatnya yang ke-14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan ayat yang ke-14 demikian berbunyi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Adik-adik, saat ini kita sudah masuk di bulan November, dan sebentar lagi kita akan memperingati hari Natal tanggal 25 Desember. Ya, apa itu hari Natal? Hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Nah, adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini memiliki makna yang berbeda dengan kelahiran bayi-bayi lain di muka bumi ini. Nah, saat kita dilahirkan, ya, seseorang itu berubah menjadi manusia secara utuh. Nah, sebab pada saat kita di dalam rahim ibu kita itu belum bertumbuh secara sempurna. Kita masih berupa janin, belum terbentuk secara sempurna. Dan kita akan dinyatakan sebagai sempurna setelah kita dilahirkan. Nah, kondisi ini berbeda dengan Tuhan Yesus adik-adik. Ya, sebelum dilahirkan di dunia ini, Tuhan Yesus itu sudah ada secara sempurna sebagai pribadi Allah. Dalam bacaan kita tadi, dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Nah, yang dimaksud dengan firman itu di sini adalah Allah sendiri adik-adik. Dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi ya, firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman yang menjadi manusia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya nih adik-adik, mengapa sih Tuhan Yesus yang adalah Allah dengan segala kekuasaan, kemuliaan, dan kekudusannya itu mau menjadi manusia? Nah, kenapa ya? Jawabannya adalah karena kasihnya kepada manusia. Ya. Nah, dengan menjadi manusia, maka Tuhan Yesus menjadi perwakilan manusia menerima hukuman murka Allah atas dosa. Ya
adik-adik ingat pada saat kita pertama kali jatuh ke dalam dosa, yaitu di Taman Eden, Adam dan Hawa, disitulah hubungan antara Allah dengan manusia terputus. Ya, saat itulah manusia melakukan dosa. Dan sebagai manusia yang berdosa, kita tidak dapat menghindari hukuman atau murka Allah. Kita tidak dapat berdamai dengan Allah atas perbuatan dan amal ibadah kita, tidak bisa. Dan yang bisa mendamaikan kita sebagai manusia yang berdosa ini dengan Allah yang Maha Kudus adalah manusia yang tidak berdosa. Dan siapakah manusia yang tidak berdosa? Yang tidak pernah berdosa, yaitu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dan ingat, upah dosa itu adalah maut. Maut itu adalah kematian yang kekal. Dan Tuhan Yesus tidak ingin manusia itu ada dalam hukuman yang kekal, ada dalam kematian yang kekal. Karena kasih-Nya kepada manusia, Tuhan Yesus datang ke dunia menjelma menjadi manusia. Tapi ingat, Tuhan Yesus itu adalah manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Berbeda dengan kita manusia biasa yang berbuat dosa. Nah, karena itu dalam Alkitab juga dikatakan bahwa dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara mati di kayu salib. Nah, lalu yang berikutnya, kenapa sih Tuhan Yesus dari firman itu mau menjelma menjadi manusia? Alasannya selain yang pertama tadi adalah kasih-Nya kepada manusia, yang kedua adalah karena Tuhan Yesus ingin mendekatkan dirinya dengan manusia ciptaannya. Tuhan Yesus ingin merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, ya, merasakan kesukaran, kesulitan, terus penderitaan, kesakitan, bahkan kematian. Dan itu Tuhan Yesus juga rasakan. Nah, adik-adik, sebagai manusia yang sudah ditebus, harus apa yang kita lakukan dalam hidup kita? Kita harus hidup dalam kebenaran yang Tuhan inginkan. Ya, kita baik melalui perbuatan kita, perkataan kita, sikap kita, tutur kata kita, itu harus mencerminkan bahwa Yesus itu hadir dunia ini dan hadir juga di kehidupan kita. Ya, jadi kita boleh menjadi berkat buat orang lain, adik-adik. Ya, dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Yesus datang ke dunia, memberikan kasih-Nya, memberikan damai sejahtera, sukacita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita akan juga membawa damai, sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, untuk menguatkan firman Tuhan ini, kakak akan memberikan ilustrasi cerita Natal dengan judul Allah menjadi manusia. Selamat menyaksikan ya adik-adik cerita Natal ini. Pak Yusuf dan Ibu Ana, sepasang suami istri yang tinggal di sebuah desa yang sangat tenang dan damai.
Saat hari Natal tiba, Ibu Ana sangat antusias merayakan Natal di gereja. Dia mempercayai Allah yang sudah menjadi manusia melalui Yesus Kristus. Namun suaminya Pak Yusuf tidak mempercayainya. Pak Yusuf berpikir Natal hanyalah peristiwa biasa dan tidak memiliki arti khusus baginya. Saat malam Natal, Ibu Ana mengajak suaminya ke gereja. Namun suaminya menolak dan ingin di rumah saja. Karena udara sangat dingin, Ibu Ana memakai pakaian tebal dan pergi ke gereja seorang diri. Pak Yusuf hanya duduk di depan perapian dan meminum kopi hangat dan tertidur. Tiba-tiba terdengar suara benturan yang keras. Pak Yusuf kaget dan terbangun. Dia mencari asal suara tersebut. Ternyata itu adalah suara burung yang menabrak jendela. Burung itu merasa kedinginan dan hendak masuk ke dalam rumah yang hangat itu. Burung itu kini ada di tengah-tengah salju dan kedinginan. Pak Yusuf merasa iba, ingin sekali membawa masuk burung itu. Saat Pak Yusuf mendekati burung itu untuk membawanya masuk, malah burung itu takut dan pergi menjauh. Pak Yusuf berpikir dalam hatinya, "Aku hanya ingin menolong kamu. Aku hanya ingin mengajak ke dalam rumahku supaya kamu tidak mati kedinginan." Akhirnya, Pak Yusuf mendapat ide. Dia memecahkan roti dari depan rumahnya hingga ke dekat perapian, supaya burung itu tertarik dan masuk ke dalam rumah. Kelihatannya rencananya akan berhasil. Sang burung tertarik dan makan roti itu. Namun, ketika melihat manusia, burung itu ketakutan dan malah terbang menjauh keluar rumah. Pak Yusuf sedih melihat hal itu. "Aku hanya ingin menolongnya supaya dia tidak mati sia-sia karena kedinginan." Dia menutup jendela rumahnya dan kembali duduk di dekat perapian untuk menghangatkan badannya. "Andaikan aku seekor burung, pasti itu akan menjadi pekerjaan mudah. Aku dapat dengan mudah menuntunnya kepada tempat yang aman supaya dia tidak mati." Adik-adik, sesungguhnya itulah yang dilakukan Allah untuk menyelamatkan manusia. Allah telah melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Allah mau menjadi sama dengan manusia agar manusia itu bisa mengikutinya dan lepas dari kematian kekal. Saat itulah Pak Yusuf sadar. Dia segera bergegas pergi ke gereja dan menyusul istrinya. Dia ingin merayakan Natal dan mengucap syukur atas kasih Allah kepada manusia. Adik-adik, pesan dari ilustrasi cerita Natal hari ini adalah begitu besar kasih Allah kepada manusia. Dia tidak ingin manusia itu mati dalam dosa, namun bisa mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Oleh karena itulah Allah mau menjadi sama dengan manusia, merasakan kesukaran dan kesulitan, penderitaan dan kesakitan, bahkan kematian. Semua dilakukan karena begitu besar kasih-Nya kepada kita.
Jadi, apakah adik-adik sudah mempercayainya? Kalau belum, percayalah dan berdoalah sekarang juga. Tadi kalian sudah menyaksikan kan ilustrasi cerita Natal kita, Allah menjadi manusia. Nah, adik-adik, seperti yang tadi kakak sampaikan, sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan yang telah mendatangi kita dengan menjelma menjadi manusia, yang firman itu tadinya tinggal di surga dan sekarang menjadi manusia bersama-sama dengan kita. Kita lakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki dari kita ya. Dan biarlah cerita ilustrasi Natal tadi juga boleh menjadi berkat buat adik-adik semua untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus pada tanggal 25 Desember. Adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak Messi ya. Kak Udul. Biarlah firman Tuhan itu tinggal di dalam hati adik-adik, dan adik-adik di sini bisa mengaplikasikannya di kehidupan adik-adik. Sekarang, sebelum kita tutup ibadah, kita yang menyanyikan satu buah lagu, yaitu God is so good. Adik-adik, yuk kita tutup pemberitaan firman kita dengan berdoa ya. Kita satu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami sudah bersama-sama menyaksikan cerita yang menggambarkan di mana Tuhan Yesus datang menjelma menjadi manusia. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kami sebagai manusia, sehingga Engkau rela menjadi manusia sama seperti kami Tuhan. Dan Engkau juga mau merasakan apa yang kami rasakan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Dan biarlah kami anak-anak-Mu ini Tuhan belajar daripada Tuhan bagaimana cara mengasihi sesama kami. Engkau datang ke dunia ini membawa damai, sejahtera, dan sukacita. Dan biarlah damai, sejahtera, sukacita itu pun kami boleh bagikan kepada orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan menyambut dan memperingati akan hari kelahiran-Mu yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Kiranya Tuhan Yesus, semangat kelahiran-Mu selalu ada di dalam hati kami ya Tuhan. Dan biarlah kami juga terus bersukacita di masa-masa kesukaran kami ini ya Tuhan. Di mana masa-masa pandemi ini Tuhan, begitu banyak orang yang mengalaminya, tetapi kami percaya Engkau juga mengasihi mereka. Engkau akan memberkati mereka, menyembuhkan mereka, dan Tuhan juga terus menjaga dan melindungi kami sehingga kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, kami dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami percaya Tuhan, Engkau terus ada bersama dengan kami, bersama dengan anak-anak-Mu. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu saat ini,
Biarlah Tuhan Yesus jaga dan lindungi selalu. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh anak-anak sekolah minggu kami, kakak-kakak sekolah minggu kami kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami juga, memberkati orang tua kami di rumah, di dalam segala tugas pelayanan dan pekerjaannya. Biarlah Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur buat kelahiran-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, Kak Messi dan semua adik-adik di sini, saatnya kita sudah selesai untuk beribadah. Sampai jumpa lagi untuk ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik.